fil kitali kelawan kital atau kelawan males mana di kital itu males utawi nopo dia ngelawan fil kitali kelawan kital atau kelawan bon kalau terangkan gitu. Terus kalau ada ayat iskal nih, misalnya keyakinannya kita itu nanti di surga itu melihat Allah apa enggak keyakinannya kita lah melihat itu berarti nafyu ru'ya itu fit dunia. Jadi pilihan-pilihan tafsir yang dikatakan Ibnu Abbas, ya saya ulang lagi ya, pilihan-pilihan tafsir yang dikatakan Ibnu Abbas itu biasanya itu kalau ada lafadz sing dohirin itu beda, apa dohirin apa? Beda itu khilahnya, solusinya itu dianggap halan duna halin. Misalnya la tudrihul absar fid dunya. Lah nanti ayat ru'yah itu fil akhirah. Saya ulang lagi ya, pilihannya satu apa? La tudrihul absar fid dunya. Terus nanti yang wujuh yauma idzin nadhirah napa? Fil akhirat. Ya, jadi itu juga pilihan. Jadi la tudrikul absar fit dunya. Terus nanti yang wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah fil akhirah. Itu juga pilihan takwil. Terus kedua jadi apa nih? Kedua khilahnya itu idrok yang dinafikan itu idrok dengan makna ihata. Ihata itu tahu detail, tahu yang sampai mampu mensifati. Itu ya tadi ya pilihan pertama apa? Adamul idrok atau la tudrikul absar itu fit dunya. Karena sekali fil akhirah iku ngikuti ayat wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berarti adamul idrok itu halan, maknanya halan itu satu kondisi, halat dunya. Nanti nazar atau ru'yatullah niku halan ukhra niku napa? Fil akhirah. Itu satu takwil. Takwil kedua yang dinafikan Allah itu idrok. Idrok itu menemukan secara detail. Tentu itu tidak mungkin karena apapun hebatnya makhluk itu tetap fani, sesuatu yang rusak, yang profan, sementara Allah itu qadim. Meskipun di akhirat kita melihat Allah pun tidak ikhata. Apa? Tidak apa? Ikhata. Jadi mau keceluk ru'yah, keceluk iso mirsani pangeran, tapi tetap boten ikhata. Itu yang dinafikan Allah berarti apa? Ikhatohnya, bukan mutlakur ru'yah, tapi apa? Ikhata, ngerti secara detail. Itu ya bagian dari takwil ya. Saya ulang lagi itu bagian dari apa? Takwil. Terus apa? Kan wonten babnya itu di Etkon itu bab muhimil ikhtilaf. Itu memang dibabkan oleh ulama-ulama ulumul Quran apa? Muhimil ikhtilaf. Ayat-ayat yang dohirnya itu saling benturan. Ayat-ayat yang dohirnya itu saling apa? Benturan. Jadi misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Itu ada periode di mana kita ngalami posisi mas'ulun ditanya. Ya, ada posisi di mana kita ngalami periode apa? Mas'ulun ditanya. Nah, terus tapi juga ada periode di mana istilahnya fahum la yatasaalun. Dia tidak ngalami saling tanya. Jadi ada periode ya berarti gini, kalau pas mahsyar itu bahkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Tapi nanti itu ada periode di mana orang itu saling mensafaati. Berarti periode syafaat ya ada halun, ada satu keadaan. Tidak saling mengenal juga satu keadaan. Sehingga nanti terus faktanya ya gitu. Misalnya ada periode di mana yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wabi itu ya satu periode, tapi nyatanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Kalau zumaro artinya kan tidak saling apa? Tidak saling lari, tapi ketemu. Biasa ulang lagi. Pada akhirnya kita di surga kan zumaro. Kalau zumaro itu saling yafiru apa enggak? Enggak kan? Makanya itu cara saya takwilan paling bagus itu. Jadi takwilan paling bagus itu menurut saya dikatakan Ibnu Abbas saja. Jadi kondisi-kondisi yang di Quran itu halan duna halin. Ya bukti paling gampang tadi, ada kondisi di mana yauma yafirul mar'u min akhi, tapi pada akhirnya nanti wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berarti kan ada bareng-bareng, ya ada kondisi saling lari. Syafaat juga gitu. Ada yang apa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawa biqalbin salim.
Nah ru'yatullah juga gitu, ketika Allah nafar ru'yah itu artinya fid dunya. Nanti kalau membolehkan ru'yah ya yauma idzin, kan jelas Quran ngendikan apa wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiyah, itu kan jelas ada kalimat yauma idzin apa? Yauma idzin yauma idqamatis saah, di hari terjadinya kiamat atau di hari orang mukmin telah masuk surga. Nah, itu Allah asbatar ru'yata, Allah menetapkan ada ru'yah. Berarti mafhumnya apa? Ru'yah itu terjadi yauma dakhalal mu'minuna al jannah. Berarti fid dunya tidak nadhirah. Itu lebih gampang ketimbang nakwil apa? Ihatah dan tidak ihatah. Jadi berarti nafyur ru'yah niku napa? Fid dunya. Nanti wujudur ru'yah atau isbatur ru'yah fil akhirah. Itu lebih gampang karena nyatanya dari awal Allah ngendikan apa? Yauma idzin, bahwa melihatnya itu yauma idzin, di hari terjadinya kiamat atau di hari orang mukmin telah masuk apa? Surga. Niku cara kula lebih gampang. Terus ada beberapa takwilan gini ngene apa? Pokoknya semua ayat sing yuhimul ikhtilaf. Jadi ma yuhimul ikhtilafa niku ditakwil halan duna halin. Jadi misalnya gitu seterusnya, misalnya wal walidatu yurdina auladahunna, ya mesti walidat yang kondisinya normal sehat ya sudah yurdina auladahunna. Tapi ada kondisi di mana walidat itu tidak boleh menyusui, misalnya dia sakit atau cerai. Makanya ketika ada pangeran wa in ta'asartum fasaturdi ulahu ukhra. Jadi kalau ada kondisi tertentu seorang ibu tidak bisa menyusui kata Allah fasaturdi ulahu ukhra, nanti ya ada saja yang menyusui. Berarti ada kondisi irdo ya halun, ya satu kondisi, tidak menyusui ya satu kondisi, bisa menyusui orang lain satu kondisi. Dan itu paling gampang menurut saya. Misalnya ya fikih kan begitu terus. Misalnya orang tidak punya wudhu itu haram megang Quran. Tapi ketika Quran itu jatuh di jalan dan itu sangat potensi terhinakan, maka orang hadas pun wajib mengambil. Nah itu kan otomatis hukum-hukum seperti itu. Berarti hukum la yamassuhu ilal mutahharun satu kondisi, satu kondisi. Tapi ada kondisi lain yang orang tidak suci pun harus megang Quran. Misalnya Quran jatuh fi mustaqdarin, di tempat yang tidak baik lah. Nah, itu paling gampang menurut saya. Terus makanya kata Imam Suyuti wa hadza makhsusun li ru'yatil mu'minina lahu fil akhirah, itu paling gampang ayat tidak ru'yah itu hanya tertentu fit dunia. Sekali fil akhirat itu ikutnya ayat wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Niku paling gampang. Terus ada yang mentakwil au yukhitu bihi ilman, maksudnya yang dinafikan itu kita ikhatah, tahu Allah secara detail, itu tentu dinafikan. Meskipun kita di surga pun tidak akan tahu Allah secara detail, karena kita bagaimanapun tetap makhluk dan Allah itu selalu laisa kamitslihi syai'un. Itu juga takwilan. Tapi takwilan itu lebih jelimet kalau gampang yang tadi. Terus qad ja'akum basairu mir rabbikum, telah datang kepada kalian hujjah-hujjah itu logika-logika tentang kebenarannya Allah Ta'ala. Faman absara fali nafsi. Terus niki kula bolak-balik matur dawuh Syekh Nawawi Banten tengene tafsir Munir itu. Kalau ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, pokoknya kalau ada ayat yang menerangkan pada akhirnya pasukan Islam itu menang. Pada akhirnya pasukan Islam itu menang. Itu Imam Syekh Nawawi nakwil pasukan Islam yang dimaksud adalah argumentasi bil hujjat wal barohin, logika. Amma bisaulah fala, kata beliau dari awal kalau secara kekuasaan itu tidak, maksudnya tidak itu tidak harus. Ini karena ketika Nabi dan orang kafir, saya ulang lagi, Nabi dan orang kafir itu kalau perang loh ya, bukan perang, itu kadang Allah pakai status Muhammad ya Nas, orang kafir juga Nas. Saya ulang lagi ya, ketika Nabi perang secara fisik itu kadang Allah pakai status Muhammad ya An-Nas, orang kafir juga An-Nas. Sehingga bisa saja karena ini sama-sama An-Nas, itu Nabi kalah. Seperti yang dialami beliau di perang Uhud. Dan itu istilahnya pangeran resmi, watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau sama-sama An-Nas ini potensinya mudawalah. Mudawalah itu ya bisa menang, bisa kalah.
Tapi kadang-kadang Allah itu pakai status ini hak, Muhammad itu hak, kafir itu batil. Kalau seperti ini pasti Muhammad menang, orang kafir kalah. Karena pertarungannya hak dan batil. Itu memang paling jelimet di ilmu tafsir. Saya ulang lagi itu paling jelimet di ilmu tafsir. Syekh Nawawi itu ketika di Mekah itu pas Indonesia dijajah Belanda. Bahkan di antara beliau tidak mau pulang ke Indonesia karena Indonesia dijajah Belanda. Begitu juga Syekh Mahfud Termas, Syekh Abdul Manan. Sehingga beliau itu kan ya kepikiran, wong Islam mesti menang, nyatanya Indonesia cek kalah. Dia ini menangi kemerdekaan. Bukan menangi apa? Sehingga beliau semuanya ulama dulu, apalagi ulama Mesir, itu semuanya dikooptasi Prancis dulu. Apa zaman pas ngarang kitab itu udah dikooptasi apa? Prancis. Itu mesti ngalahkan itu pasukan Allah menang itu bil barohin wal hujat, dengan logika. Ya dengan apa? Logika. Sehingga kalau bolak-balik anggar matur teng pangeran, kula anggar pas tahajud niku kula pancen luwih siap ketemu pangeran. Dunia itu di Barno. Itu misalnya Barno itu senak anak kira-kira potongan soleh, kuliah ning Amerika, jen Australia Barno. Asal raine rai soleh. Mbok niru bapake, mbok niru gurune, pokoke raine ku rai soleh. Ya istikharah rai soleh ta ora. Raine wae delok atine, ati ora ketok. Raine kan ketara. Musimahum fi wujuhim minas sujud. Ora ketara, anak mdendur ta ora kan ketara. Nanti asal anak ku duwe nur, saya ulang lagi duwe nur. Iku kok ning diwae, iku nur ku menang. Jadi kelebihane nur ngeten, nur ku cahaya. Mbok peteng dedet kaya apa, iku ana uplek iku tetep dadi sinar. Iku kelebihane nur. Dadi ora kudu lampu padang, ora kudu listrik sing wattnya tinggi. Mbok uplek lah iku tetep bersinar. Mbok kunang-kunang lah tetep bersinar. Ngene-ngene. Mulane kejegeman di santri goblok kejegeman iku tetep barokah ngono. Doa kok Papua terus doa kok NTT ngono tetep. Yang salah wong karo anu uplek kok jejes tongkring wae dolim. Jadi kula nu kadang ngrasa dolim. Termasuk kula nek mahjubno sampean ngrasa dolim. Lah jane salahmu karo anu uplek kok jejer tongkring. Ngani ngoyo. Akhire isane kasut tok malah lara kabeh. Kula baleni malih ya. Ya, kula tanggung jawab nganti ketemu pangeran. Jadi kalau berkali-kali sholat ngarepe pangeran itu pokoknya madzhabun al-Qawahabi. Kalau delok makalah Syekh Mahfud, Basim Asy'ari, makalah sinten Syekh Nawawi. Niku tak titeni. Apalagi ulama-ulama Mesir lebih ngeri lagi. Karena beliau-beliau ngarang kitab ketika Mesir dijajah Perancis, Indonesia dijajah Belanda. Sehingga setiap janjinya Allah orang Islam pasti menang itu kan yo mikir, muni menang nyatane kalah. Muni ra bakal menang ya suatu saat menang. Akhirnya ya singkarwan menang itu apa? Ya bil hujat wal barohin. Yang mesti menang itu adalah logika, yaitu andekan diadu logika. Ya diadu logika. Misalnya milih mana jagoan tunggal itu 1 apa 3. Tentu orang milih 1. Di mana-mana pemenang itu 1. Terus milih mana alam yang wujud ini diciptakan oleh ketiadaan dengan diciptakan oleh zat yang wajibil wujud. Mesti secara logika orang milih wajibil wujud karena nggak mungkin mewujudat atau diciptakan al-adam. Begitu juga terus. Lalu kalau nih buatan khawatir, nah sampai dia anak sekolah di Australia ini Jerman asal tak diraine rai soleh. Iku tetap kemungkinan itu. Wong Jerman sing anut anakmu, anakmu sing anut wong Jerman. Karena kekuatan hidayahnya luar biasa. Coba sekarang mahasiswa udah biasa pacaran. Itu ketika di Inggris, di Jerman udah kayak masjid, kayak komunitas Muslim, dan banyak yang tertarik menjadi Muslim. Itu udah tahu ngaji jalalan, yura hafid. Karena nurul iman itu tetap akan mengalahkan apa? Dzula musyirki atau dzulumati syirki. Tetap asal wong Islam itu Allah mensifati dirinya apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Jadi sebenarnya kita ini hanya butuh status amanu. Asal kamu sudah iman, itu Allah mensifati dirinya Allah sendiri. Itu Allah mensifati dirinya yukhrij, saya akan mengeluarkan. Jadi kita hanya butuh status amanu. Setelah kita amanu, Allah mensifati dirinya apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Jadi kita harus butuh ila darajatil iman. Setelah kita ila darajatil iman, maka hubungan Allah dengan kita adalah yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Kita pasti dikeluarkan minadz dzulumati ilan. Jadi kira usah khawatir anak mending di asal tadi loh ya. Kowe memastikan nih anak memiliki amanu sing standar pangeran, ora standar KTP.
Paham ya? Jadi untuk lisensi kan ketoro. Anak di nur ora ketoro judul bapak yo. Bulat bahaya tambah meneh. Mong kowe nasab akhir ndok tugul metung. Ruwet meneh. Paling kiai ning Jawa iku jarang nasab nganti 5. Paling bapak mbah wis. Ayo ngatur ngene. Sing iso nyebut kiai, sing iso nyebut bae nganti gak maksudnya bapak iku jek rondo Arab jenenge Sir bae buyute. Kira-kira sing wis kiai ketat-ketat sok ekstrem yo. Bae jek katokan cekake akeh ndak akeh. Asal wong Jawa lho. Mayoritas maksudku. Kadang cerita aku ya kiai cerita aku mbahku ya orang sholat terus. Paling sing nasab top kan siji karwan habaib nomor kiai sing turun wali songo. Tapi kan kena dihitung ngono. Jadi kalau baleni malah sakjane niku mboten masalah. Wong Islam tembut-tembut kula roh dhewe mboten jare. Saya itu pernah di Jakarta itu ketemu orang di Selandia Baru di New Zealand. Wonge raine wireng wis jelas potongan rati dhuwit. Potongan rati dhuwit ora potongan turunan kiai. Ngene ku ya duwe komunitas teng New Zealand, di komunitas muslim. Padahal dia di sana itu kerja sebagai pelayaran. Itu ketemu saya di bandara itu. Hormat sekali dengan saya katanya satu-satunya hiburan dia itu nyetel YouTube pulau. Angger dalu nyetel. Dan itu ya dadi kiai ning New Zealand. Ya iso Islam nopo? Karena tadi saya itu kan anggar istikharane pangeran. Sebenarnya kita hanya butuh status aman. Setelah kita aman itu Allah mensifati dirinya dan sifat Allah pasti nafidah. Sifatnya Allah pasti terlaksana. Sifatnya Allah itu pasti nafidah, pasti terlaksana. Dan Allah mensifati dirinya saya kata Allah. Asal kamu iman pasti kata Allah yukhrijuhum minadz-dzulumati ila nur. Itu pasti orang kok mungkin karena Allah nggak akan terkalahkan. Sekarang trennya misalnya orang imigran Ethiopia, imigran kulit gelap di Amerika, trennya mereka menjadi kafir apa menjadi muslim? Menjadi muslim. Anak turunnya ya muslim. Di Argentina yang minoritas juga gitu, di Jerman, di Australia, trennya. Makanya wajar kalau orang-orang non muslim itu takut terhadap imigran meskipun gelap, meskipun pekerja itu karena trennya tetap mereka itu nggak menjadi kafir. Makanya meskipun mereka ada kiai, ada dai, atau ngaji sawi, tetap ditakutkan karena tetap trennya itu membawa Islam. Mulai pemain bola, gayanya pemain bola, tapi tetap Islam. Udah Islam menghafal Fatihah tok atau sholat, ya tetap nyabu, ya tetap, ya agak sih tetap nyabu, tetap ngegeng, tapi tetap. Dan pertama orang Eropa belajar Islam, orang Islam sih sholat kan, lucu kan? Ya tapi tetap dia gawe iman, agar gawe iman tetap yukhrijuhum minadz-dzulumati. Nah kena macam Quran kaya aku dadi wali. Nah ora sarjana Arab dadi wali. Jadi sebetulnya kita hanya butuh status alladzina aman. Setelah kita benar-benar amanu indallah, Allah mensifati dirinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati. Dan Allah mensifati wali, saya ini walinya mereka. Jadi ora sekedar yukhrijuhum ya dadi wali. Wis keren ya pokoknya. Ya wali yo. Mboten wali amatir kok langsung papan atas. Wis jelas apa piyambak sing ngendikan. Tak kira percaya mbek pangeran. Allahu ti Allah waliyul ladzina amanu kekasih wong sing iman. Dene kok iman ora wali wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengen kaji ora kesampaian ndonga apa ora mandi berarti gak wali belas ya. Ya mukmin ngono. Kalau ndonga nganti sungkan, kok kata mandi, kan udah jarang ndonga. Nak kepeksa itu banget berantane ning pangeran terpaksa ndonga, tapi jarang kalau ndonga aja. Lah nek ndonga sing umum-umum supaya kowe roh dalan tak dongakno. So ihdinas siratal mustaqim ngono tak dongakno. Supaya kowe dadi manungsa tak dongakno, supaya sing umum-umum ae. Nah niku sering kula donga. Saya ulang lagi. Bayangno kowe iku dadi Syekh Nawawi, dadi Mbah Hasyim Asy'ari, dadi Syekh Mahfud, dadi Syekhona Khalil, dadi Syekh Imam Sa'rawi, dadi ulama-ulama sing menangi wong Islam itu tertindas. Kayak apa bingungnya mereka ketika menerangkan ayat di mana kebenaran pasti menang. Kowe ora rasane dadi ulama.
Mau anane nuntut, jare wong Islam mesti menang kok kalah. Jare duka mari sugih kok tetep melarat. Utek nuntut. Mestine kowe ora dadi santri aktivis. Padahal ciri utama wali iku ora tau mu'aradhah, ora tau nentang. Wal mukhalafatu sababul firaq. Sumari ra wali ku kakean mukhalafah. Jadi gayamu khusyuk, tapi tekem kan gak tau khusyuk. Jadi mukhalafah berontak bebek pangeran berontak. Ngono kancaku apal alfiah bojone elek ora trimo. Mergo dene ngapal alfiah dijajahi gurune, nek apal alfiah bojone ayu. Coba bojone tetep lah sucune sing ijazahi bojone elek pisan. Mangkel kan akhirnya. Lah nek iki diterus-terusno hafid yo mangkel. Jare nek apal Quran uripe penak. Jebule ora tau. Ora tau penak. Lan kalau betul nanti ijazah, kena utak-utak berontak itu malah. Pucat kan? Nah ngerti kok gunanya duha apa? Ya duha wae. Nak gunanya mau coba kia, ya mau coba ya. Mau coba geman ke mana gunanya? Mesti protes. Utak elek-elek ini pikiran mesti. Ayo utak tembel. Lah aku nita ini kisah wali boran nita ini. Onok nure, mesti onok nure. Karena tadi, ya gua angker maca Quran itu sering nangis ngoten. Sebetulnya kita ini tidak butuh apa-apa, mau butuh status amanu indallah. Setelah kita amanu indallah, maka Allah mensifati dirinya bahwa Allah sendiri yang akan yukhrijuhum minadz-dzulumat. Itu pasti. Karena sifat Allah batil nafidzah, pasti terlaksana, tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, caranya iman gimana? Itu tadi iman itu sampai ngalami bidalail wal hujjat wal barohin. Kita iman secara logika yang permanen. Mulai aku nak nyifati Allah, itu ketika Allah tidak nerangkan ilat, itu malah bagus. Misalnya Allah hanya ngendikan yuhyi wa yumit. Saya ini Tuhan, bisa menghidupkan, bisa matikan. Sebetulnya saat kita hidup sekarang itu ya kita tidak tahu kenapa hidup. Mungkin roh nyawamu manggondi roh. Cuma kirirunya kita ini punya bahasa-bahasa sing al-asbab al-kasifah. Kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu daftar wali itu kita ini terjebak asbab. Terus kita melok jadi goblok. Mangan beni sore, nyari sesuap nasi. Memang bahasane wong-wong goblok. Jadi kowe akhirnya katut goblok. Kenapa makan? Untuk mempertahankan kehidupan. Akhirnya kowe biasa untuk mempertahankan kehidupan orang harus makan. Nah, kalimat harus itu kalimat goblok karena kamu mendikte Tuhan tergantungkan oleh makan. Jadi Allah iso ngekeki urip kowe nak mangan. Jadi terus kowe akhirnya terjebak rabtul asbab al-adiyah, kamu terikat oleh asbab. Padahal syarat wali itu keluar dari itu. Kalau kowe bayangno cucu salate Ka'bah kan ra iso, piye carane ngene. Tak kok piye carane wis malah bakal dadi wali ngono lho. Tapi nek kowe yakin pokoke iso, iku malaikat yo jagal modal apa. Wis ra iso wali lah kemana ora ira wis ra iso. Jadi syarat wali itu apa menghilangkan rabtul asbab. Lajane kita menerangno carane dadi wali ku kathah, tapi maksudnya kan gak dinyali untuk daftar. Saya terus piye ya dadi wali apa dadi wali? Dadi wali yo angel dadi apal alfiyah, apal qawaid usul fikih apal. Emelendi wali. Ajane lho gampang wali. Karena fakir sabar sesuai wali. Bojo judes sesuai wali. Masih banyak lah peluangnya, Mas. Terus dinyai tangga iki sesuai dadi wali. Lho ada wali itu dadi wali mergo dinyai tangga. Rubba asa akhbar madfu'in bil abwab. Jadi ndekne pakaiane kedual-dual, raine ora jelas. Madfu'in bil abwab ning ndi ditolak. Tapi itu malah jadi wali. Ya, masih banyak jalur wali yang murah itu masih banyak. Fakir sabar ning ndi disio. Bahkan bojone wae. Itu peluang itu juga perlu ada. Nah ini banyak pilihan, kayak solusi ini banyak pilihan jadi wali itu tersekadar masih banyak. Tapi kalau ini buatan gak ada kepentingan nopo-nopo tentunya kecuali li'ilai kalimatillah. Lah caranya gimana? Kalau kita ingin li'ilai kalimatillah, kita jangan batasi orang mukmin ada di mana-mana karena ini nur. Tapi saya tidak menyarankan anak sampean di Australia, itu mau potongan katut kan yono. Tapi kue nak ngelarang dosa. Piye-piye nur iku ning diwae tetep bersinar. Mau kunang sak cili-cili tetep iso bersinar fi dzulumat ning kegelapan. Masalah iman dhewe ku wis nggawa nur.
Niki perhitungan strategis lho, napa perhitungan apa? Strategis. Yus kira usah kuwatir. Engko nak imanem wis sah, iku tetep Allah mensifati dirinya yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan. Jadi enggak mungkin kita enggak dilindungi pangeran, enggak mungkin. Wong Allah sendiri yang menyatakan aku sing ngetokno kowe minadz-dzulumati ilan. Saiki bukti paling gampang, Islam ono ning Australia, ya gawanane mahasiswa BTKI, ning Korea ya gitu, ning Argentina ya gitu, ning Amerika gawanane imigran, gawanane kiai. Gawanane imigran. Setelah jadi komunitas muslim baru kadang-kadang ngundang kiai. Mungkin ini gaya jari dai piye, ini tiket ditukokno, aneh-aneh, ora usah GR. Mulane ora parek pangeran klira-kliru berkakan di servis. Mana aneh. Dai asli ini sing TKI iku. Iku asli. Gaji di gurunan gawe masjid. Dia ini teko itu kok ana tiket. Iya diundang difasilitasi. Nah, berhubung dene kiai ini terus dianggap sing paling dai. Iku nak sing kiai ra iso ngaji terus ujub tenan. Yo ruwet. Saya mau datang ke Korea itu 6 tahun, anak-anak pengurus Korea tak bina di Jogja itu rata-rata kan Solo Raya itu ngaji salah mas. Kamu gaya-gaya non dundang buruk populer, orang tarbiyah blas, orang apa? Tarbiyah. Kalau terus nongge, jadi ini penting. Terus, kau nak kepengen para pangeran, bayang no jadi ulama di sini. Kayak apa tersiksa? Akhirnya ulama di sini tasyafi itu menghibur diri, tasliyah, bahwa Nabi pernah kalah di Uhud. Nah uniknya Allah ketika Nabi kalah itu pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau Nabi sedang kalah atau orang soleh sedang kalah itu pakai sama-sama an-nas. Nah, itu pilihan. Ada pilihan kedua atas nama dunia. Dunia ini bukan darul iqamah, bukan darul khulud. Jika agak masalah ada orang mukmin menderita. Kalau ada orang mukmin wa ulaika humul muflihun pasti fil akhirat. Nah ning dunia ya ora tau muflihun wis buruh kere damuk bojone. Itu juga pilihan. Makanya ini tawari ilmu tafsir ben kira rodok pinter. Lah ya misalnya wong mukmin disifati wa ulaika humul muflihun, wong sing bejo. Itu mesti kudu mbok tampil fil akhirah ning donya melarat kere. Anak wae lho ora percaya. Lu jabat RT dilorot. Niku muflihune ning ndi? Muflihune ning ndi? Lah seperti ini harus kita takwil muflihun fil akhirah. Itu ya pilihan tafsir. Engko misalnya buat ada muslim, pokoknya agar gelem iman mesti bejo. Ketemu wong sing cangkeme elek, bejoku ning dilebar. Kula mulai cilik ya buruh nganti tuwa. Mboten kula tok, bapak kula prestasine nggih. Buruh. Niku mboten kula, mbah kula ya. Terakhir buruh Nabi Adam. Nah misalnya seperti itu kan ya repot kena dibantah. Makanya bener Ibnu Abbas, kalau ada dawuh pangeran pasti halan duna halin. Itu paling gampang ya seperti itu. Jadi kalau ada kondisi tertentu, misalnya orang mukmin pasti menang. Itu karwan mesti menang di akhirat. Ning dunia itu kadang Allah pakai istilah nudawiluha bainan nas. Lah Nabi itu orang paling tahu muradullah. Nabi itu orang paling tahu yang digandaki Allah. Sehingga Nabi itu kalau perang itu ya tetap takut kalah. Karena takutnya Nabi jangan-jangan ini pakai status manusia, wah repot ya. Nanggus status manusia bisa kalah. Nabi pinter, akhirnya masyhur. Tapi kalau sampai dadi nabi malah ngarah. Gak misalnya orang nabi kan warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu ulama, jelas orang mubaligh yakin ulama, orang mubaligh. Mulane ana ora ulama salah biasa wae, ora ulama kok. Mungkin kok ya padha dene wong ora ulama. Wong ora ulama kok mbok ulamano iku malah aneh-aneh. Sing warasatul anbiya iku ulama, ora mubaligh. Nek liyan ulama salah ben kok banyak rapati ulama. Nabi Muhammad pas perang Badar itu ngerti selerane pangeran. Wah, pangeran nang nganggo aku manusa repot. Iso wae ka? Akhirnya nganggo status Nabi pembawa kebenaran. Makanya donga nih masyhur, ya Allah, jika saya kalah itu enggak masalah sebetulnya. Tapi sing roh nak jenengan pangeran grup kutok. Mboten grup BA ya grup Kanjeng Nabi. Iso bae ya grup lah, cara saiki napa? Grup. Nah, tapi buatan grup A grup. Makanya dungane Nabi enten Allahumma in tuhlik hadhihi isoba lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti gak apa-apa grup jenengan kalahno. Tapi nyoro lho jenengan sing roh nak jenengan pangeran niku. Sing roh nak jenengan pangeran mau grup tok. Sekali kita mati entek, mun ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Akhirnya pangeran maringi menang. Mergo iki hak ambek
Ambek batin. Perang Uhud ora, perang Uhud ku beda. Perang Uhud menceritane kene bareng perang Badar wong Islam menang. Jadi Abi Sufyan mau iduna Badrusani. Mulane Uhud nama lain adalah Badar Sani. Jadi perangnya perang dendam. Amat baleni nek. Tak kanjeng Nabi aku muni, yo gak apa-apa. Lagi perang utawi lu benan nas. Yo sentralno aja kowe kok marahi keliru. Pokoke rungokno ae aja kowe baleni nerangno. Nah nang takok yo wis nyetel dhewe mergo nek mergo kowe nerangno mesti salah. Mergo iki sensitif, ruwet. Tapi kalau mesti bener ya, kalau anut pangeran dalam bab ini. Jadi Kanjeng Nabi di kalam nang Uhud itu kadang Allah pakai istilah watilkal ayyam nudawiluha bainan. Ke perang Uhud itu sunik Umar Abu Sufyan bareng kalah itu. Baleni lewat, yo. Kapan ya? Melane Uhud itu neng tarik ini Badar Sani. Padahal panggonan ini Uhud, tapi ini seri aja nih. Kalau gue saya ini melarat itu kan saya coba seri terakhir murah ya. Jadi halan duna halin. Nah, begitu juga Nabi. Misalnya Nabi dongo Allah ma'ahyini miskinan wa amitni miskinan itu ya halan. Satu kondisi. Tapi Dawe Said Zabidi mawas kena anut hadis yahyini miskinan secara goblok wamuk dunia akhirat. Jadi saya Zabidi duka. Kowe kok yakin nak Nabi ku mata miskinan? Kowe ku keliru. Miskinane Nabi yo halan duna halin. Wong Allah jelas ngendikan alam yajid kayatiman fa'aba wa wajadaka dhallan fahada. Terus wa wajadaka ailan fa'aghna. Akhirnya Allah itu aghnahu, memberi kekayaan. Berarti miskinnya selesai enggak? Selesai wong alami futuhat. Kowe ora tau ngaji rasa kecangkeman. Jadi Nabi miskin yo halan, tapi akhirnya kan wawajadaka terus ailan fa'aghna. Saya sejal makna itu. Alam yajid kayatiman wawajadaka terus wawajadaka ailan Muhammad. Allah menemukan kamu dalam keadaan ail miskin fa'aghna, maka Allah memberi kecukupan. Lah kira-kira Allah memberi kecukupan hasola am lam yahsul? Hasola ya kok ono futuhat Mekah, ono Fatuh Mekah. Iku sahabat sing tau melarat itu untuk bagian emas nganti gawa ora kuat. Lah iya artinya Nabi miskin ya halan duna hale. Lah muga-muga goblokmu ya ngono halan duna hale. Ora kok jelek-elek bareng ana wong kiai. Oh di sekolah atau muga kok kiai. Ayo repot. Gobloke iku masa lalu. Enak wis jelek-elek mek kancane. Kancane sing menangi ra mugae iku. Ya aja ngono, gobloke iku masa. Ya saiki jek ketularan sithik-sithik ngono ae. Lah nang ngono kiai ra nek dipercaya kabeh mesti tau. Tahu goblok nek pondok tahu tangan, semacam macam. Lha iku halan duna hale. Ya muga-muga goblok kemi apa? Halan duna hale. Lah repote soleh yo ngono iku, bedak-bedakan. Pas ngaji niki soleh, bariku yo mbok. Wong gak permanen gak meyakinkan kan. Mulane ngaji, kowe ra iso sifati Nabi misalnya sufi-sufi. Nabi ku fikir ngene-ngene. Memang itu pernah terjadi, tapi akhirnya fa'aghna. Dawe idkhaf itu fa'aghna. Nabi akhirnya diberi kecukupan. Orang kecukup ya. Nabi ku di akhir 10 tahun sebelum wafat itu luar biasa sampai memaklumatkan mantaro kamalan fali warasati. Sing ninggal dunya wis ben diwaris anak putune. Pokoke keluargane lah. Wa mantaro kadainan fa alayya qada. Sing diutang lapor aku tak sau. Masyhur hadis iki. Dene ra ora sang gobloke wong. Lah wong wani ngomong ngono melarat tau sugih jawab. Sugih. Ah delok Abu Hurairah. Aku iku paling apal hadise Nabi. Kena apa? Aku iku melarat isaku mangan melok Nabi. Deloki wong kak melarat ta sugih. Sugih kowe aneh-aneh. Lha ki nyifati Nabi fikih. Lah jan kowe mubalek ora wong alim. Ayatnya jelas mbok waca bedina wa duha, pancen ra paham lho. Lha saiki nek Allah wis fahada ya khasolatil hidayah. Nek Allah akhna ya khasolal ghina. Berarti Nabi ora wong Allah sing ngendikan Muhammad itu dhisik melarat. Fa akhna terus aku maringi sugih. Lah kira-kira paringan Allah kasil ta gak kasil? Kasil. Wis tobat yo, cangkemmu niku maren. Melarat-melarat dhewe kok madakno mbek Nabi. Nabi ku melarati pilihan, ora apa? Ora kepeksa. Mesti pilihan di dunia akeh dikakekno wong benang teh, iku pilihan.
Koyo kula merayat tok pilihan. Cara kula dadi mulya ora iso. Cuma gayane merayat anut kowe mergo. Koyo kula ngebis ngoten pilihan, duwe mobil duwe supir, tapi ngebis pilihan. Kowe kan makom. Pancen kere ya. Seru repot ngaji dora khatam repot. Repot. Lewat Nabi kok jari melarat nganti kabundut itu halan duna hal. Dan jelas bahwa jadaka ailam fa'adna. Jadi pada akhirnya Nabi itu ngalami akhna. Meskipun akhirnya tetap fikir, tapi fikir pilihan. Ya tadi misalnya uang itu dihabiskan supaya Nabi ketemu pangeran walisa inti dinarun wala dirham. Tapi itu kan pilihan. Tapi tetap Nabi song rumah Abu Hurairah, rumah Bilal, rumah Ashabis Suffah. Saiki song rumah wong kere ta sugih. Sugih. Yo ngaji kok ora khatam, itu lucu kan wong-wong nak ngaji. Diceritani iku ya muni nggih, dicari Nabi melarat ya muni nggih, tapi ora iso ngumpul lho terus piye. Ngono ya kok do urip aku. Ya urip ya kena nggo pidato. Sawo kari amit-amit tenan. Ya dadi kowe kudu ngaji. Dadi perang Uhud iku perang sing kadang Allah ngitunge bainan nas. Tapi nak perang Badar dari Allah itu disebut furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi dari awal Badar itu digo pangeran pertarungan hak dan batil. Sehingga kalau yang menang batil bahaya betul. Tapi nak Uhud itu ora. Pangeran istilah perang Uhud wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi kayak gue, kadang kan suka sih rasa sholat, kayak duha terus rasa suka, kalau sih tahu sholat, suka. Aku podo menusane, kadang pikir aduh teteng, podo menusane ben kono. Kayak milih di status menusa, status hak yura terus. Jadi gue nak ngaji khatam, jadi beto ngaji khatam, biar khatam beto. Jadi sing warasatul anbiya itu ulama. Nah, ulama sing salah gue coba tamisi, paling salah kepleset. Nah orang lama salah panjen awalnya kan panjen lama, kok ribet. Maksudnya misalnya orang salah dalam satu hal, ya salah dalam hal yang lain, panjen orang. Kayak ngomong sufi sing gak tahu ngaji, baru Nabi ku melarat ini. Dia Nabi disifati melarat, itu kayak maknanya fa'agna biya aja. Kena darani Nabi melarat terus kena maknanya fa'agna biya. Fa'agna mongko maringi sugih sapa pangeran. Berarti nak tetep melarat ngene, fahna mau maringi sugih apa pangeran tapi ra kasil sugih. Lho yo kafir. Ngawur. Pangeran maringi jika ra kasil. Cok ora rodur. Ayo ke ana takut ana wong. Ayo jawab. Ayo ana takut ana wong. Enak. Kok ora karo-karuan. Ayo milih tiga. Ganduri taruh. Oh aneh. Budina nak subuh maca wadduha tapi ora karepe. Ngkaruan wadduha demi waktu duha. Duha itu maknanya memberi harapan. Mulane waktu yang dibelikan Isra. Duha itu dianggap ibaratun anil roja, jadi anil amal, jadi kabeh itu gampang diharapkan. Jadi semuanya tentang keceriaan. Nah, di antara di situ Nabi diselesaikan semua problem sosial beliau dimaklumatkan Allah itu selesai. Makanya makomnya Nabi terakhir mikir orang lain fa'amal yatima fala taqharu amma sa'ila